Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya Mentor Mind ID. Teman-teman pernah ngerasa nggak kalau waktu kita 24 jam itu terasa kurang? Padahal kita menghabiskan waktu berjam-jam scrolling di media sosial. Tapi apa yang kita dapat setelah itu? Bingung, kosong. Hari ini kita akan bahas kenapa scrolling itu candu, apa bahayanya, dan gimana cara kita untuk merebut kembali kendali waktu kita. Medsos itu didesain agar kita ketagihan. Setiap notifikasi, like, komentar, pujian, itu ngasih kita dopamin, hormon rasa senang. Begitu juga dengan konten yang kita suka. Algoritma digital akan tambah memberikan lagi konten-konten yang kita suka. Begitu selesai, keluar lagi. Sehingga hormon dopamin terus bertambah. Kalau kebanyakan dopamin, ini sama dengan kebanyakan gula. Kita jadi crash alias lelah, tapi tetap pengen scrolling lagi. Nah, akhirnya apa? Ini jadi kayak lingkaran setan, teman-teman. Kita menjadi kecanduan, alias ini menjadi sebuah adiksi. Atau kita sudah ketagihan dengan sosial media. Faktanya, orang Indonesia itu rata-rata main HP 6 jam sehari, teman-teman. Indonesia jadi negara paling kecanduan HP tertinggi di dunia. Laporan State of Mobile 2024 dari data AI, kita menghabiskan berjam-jam buat scrolling setiap harinya. Itu mungkin sama seperti kita nonton 3 film, tapi kita nggak dapat ilmunya. Atau kita mengikuti kursus online, itu 6 jam sehari. Sangat-sangat lumayan untuk kita sebenarnya belajar, tapi kita nggak dapat ilmunya. Terutama di kalangan anak-anak dan remaja, ini semakin sulit dipisahkan dari HP. Kenapa? Karena dari kecil sudah dibiasakan untuk mengakses HP. Sehingga semakin bertumbuh besar, semakin sulit dipisahkan dari HP. Teman-teman, scrolling itu nggak cuma buang waktu, tapi juga ngerusak kesehatan kita. Postur tubuh kita bisa semakin membungkuk, mata perih, bahkan mungkin rusak. Tidur larut, dan kalaupun tidurnya larut, biasanya juga tidak nyenyak. Belum lagi fokus kita buyar, produktivitas kita bisa sangat menurun. Nah, kita juga mungkin menjadi sulit belajar, susah ngembangin diri. Selain itu, waktu sama keluarga dan teman mungkin menjadi semakin minim, karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu sendiri dengan HP kita. Faktanya lagi nih, kebanyakan scrolling ini bisa menyebabkan kita lebih dekat dengan kecemasan dan depresi. Jadi kita bisa bandingin mungkin seberapa membuat bahagia scrolling dengan kalau kita bandingkan dengan main bersama teman-teman gitu. Tapi bukan main HP juga ini ya, main di luar bersama teman-teman. Ngobrol dengan teman-teman. Biasanya hal-hal yang bersifat sosial kemudian pada akhirnya membuat kita lebih bahagia daripada kita menghabiskan waktu kita berjam-jam untuk scrolling. Nah, sekarang ini penting sekali untuk kita menjaga dopamin kita supaya seimbang. Dopamin ini mungkin bagus seperti bahan bakar supaya kita lebih semangat, tetapi ini juga tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, crash, lelah, dan akhirnya tapi mau terus scrolling sehingga kita kecanduan. Nah, bagaimana caranya? Ini apakah bisa untuk di-reset atau dikembalikan? Ya, kabar baiknya adalah kita masih bisa untuk mereset otak kita supaya dopaminnya balik seimbang lagi. Saya bacakan hasil dari kutipan ya dari sebuah penelitian bahwa orang yang coba detox dari medsos walaupun sebentar itu bisa ngerasain moodnya lebih bagus, tidur bisa lebih nyenyak, bahkan jadi lebih produktif. Jadi daripada kita mungkin ngabisin waktu untuk nonton video-video viral yang sebenarnya ngasih keuntungan kepada konten kreatornya, sementara kitanya apa keuntungannya? Selain mungkin happy sesaat, tetapi kemudian lebih banyak kerugiannya. Kita rugi waktu, rugi dari sisi kesehatan, produktivitas kita sangat rendah gitu. Nah, mending teman-teman kita upayakan untuk detox medsos ini. Kita fokus ke hal-hal yang beneran ngasih nilai kepada kita.
ngasih supaya hidup kita bisa lebih sehat, bisa lebih produktif, bisa lebih bahagia. Nah, misal kita ingin lebih sehat, ya manfaatkan waktunya mungkin untuk olahraga. Atau kalau yang bisa bikin bahagia kita adalah hubungan kita dengan orang-orang yang kita sayangi, maka lebih baik habiskan waktu itu untuk bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Kalau bahagianya kita misalnya dapat duit, nah manfaatkan waktu itu untuk kita bagaimana kita cari duit. Lumayan sekali 6 jam sehari gitu ya. Kalau setengahnya saja kita manfaatkan untuk cari uang, maka itu akan menjadi sumber pendapatan yang lumayan. Kalau tidak langsung mencari uang, maka manfaatkanlah waktu itu untuk meningkatkan skill kita agar kita bisa mencari uang lebih banyak. Dan mungkin yang perlu kita tanamkan kepada diri kita adalah di saat orang-orang membuang waktunya, maka kita harus melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat karena kita mau menjadi orang yang lebih sukses. Gimana caranya nih kita untuk merebut kembali waktu kita? Kita harus melawan balik. Bagaimana caranya kita mengatur hidup kita kembali? Ini mengendalikan waktu kita, mengendalikan hidup kita kembali untuk bisa tidak ketergantungan dengan scrolling. Pertama, mungkin kita bisa matiin notifikasi yang tidak penting yang dari sosmed. Kemudian kita batasi waktu untuk bermain sosmed. Kita coba ganti dengan mungkin membaca atau ikut kursus online, olahraga, atau melakukan hobi-hobi yang kita suka. Lama-lama kita akan menemukan bahwa kita bisa menemukan kebahagiaan di luar daripada kita menghabiskan waktu hanya untuk scrolling. Ada beberapa tips praktis yang mungkin bisa teman-teman coba untuk mengurangi waktu scrolling. Yang pertama mungkin kita bisa pasang aplikasi nih yang ngebatasin waktu main sosmed kita. Kemudian kita juga bisa mencoba mengurangi atau kalau bisa menghentikan, memberikan komen-komen kepada video-video yang lagi viral yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan hidup kita. Kemudian mungkin kita bisa bikin jadwal harian dan masukkan kegiatan-kegiatan yang produktif di dalamnya. Kita cari hobi baru yang bisa buat kita lupa sama HP. Mungkin kayak misalnya kegiatan di alam, atau kita bertemu teman-teman lama yang udah nggak kontak lagi, kemudian kita bisa ngobrol lagi, mungkin membicarakan ya potensi-potensi apa yang lagi ada di luar sana. Mungkin kita bisa ngomongin bisnis atau pengembangan diri misalnya. Banyak hal bermanfaat yang bisa kita manfaatkan daripada kita menghabiskan waktu kita untuk scrolling. Kemudian kita juga bisa ngajak teman-teman kita nih yang mungkin juga merasakan bahwa ada ketergantungan atau kecanduan pada HP. Kita bisa sama-sama membuat komitmen dengan teman untuk mengurangi waktu scrolling. Nah, kemudian berkegiatan bersama misalnya. Dan jika teman-teman merasa benar-benar sudah ketagihan dengan HP dan itu teman-teman sadar teman-teman waktunya sudah kacau, kemudian mungkin produktivitasnya menurun dan teman-teman sadar bahwa ini sesuatu yang sangat sulit untuk dipisahkan dari diri teman-teman, maka teman-teman harus mencari bantuan profesional gitu ya. Mungkin nggak harus ke profesional juga ya, tapi benar-benar mencari bantuan. Artinya apa? Kita sadar dengan problem, ada masalah, kemudian ya kita cari. Kita belajar dari internet juga nih, nggak apa-apa kalau misalnya untuk bagaimana melepaskannya, tapi kemudian kita take action gitu. Jadi dari apa yang kita pelajari, kemudian kita take action. Atau kita menghubungi profesional juga untuk bisa terlepas dari kecanduan terhadap HP. Teman-teman, orang-orang yang sukses itu rata-rata ya memang dia mungkin nggak banyak waktu untuk main HP. Pasti ya, orang-orang yang sukses di luar sana, mereka sibuk dengan proyeknya, dengan karyanya. Jadi kita bisa melihat sekarang, kita mau yang mana? Mau masuk ke dalam kelompok yang menghabiskan 6 jam sehari untuk main HP, hanya menjadi penonton gitu, sosmed, kemudian ngeliatin video-video yang seperti itu,
Atau teman-teman mau masuk ke kelompok orang-orang sukses yang memikirkan karya yang real, yang memikirkan proyek-proyek baru, inisiatif-inisiatif, dan yang dapat menghasilkan, yang dapat memberikan manfaat. Sekarang pilih kita mau berada di kelompok yang mana. Jika sudah tahu, maka tentukan action kita. Bagaimana caranya kita bisa lepas dari adiksi ini, dari kecanduan terhadap HP. Kemudian mungkin yang perlu kita ingat bahwa masa muda ini hanya sekali, teman-teman. Jangan sampai kita menyesal nanti karena kita sudah menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Jadi mulai sekarang ayo kita stop scrolling gitu. Stop scrolling, mulai melakukan hal-hal yang beneran bikin kita bertumbuh dan berkembang. Hidup ini terlalu singkat kalau kita hanya habiskan untuk menjadi penonton. Kita harus menjadi pemainnya. Teman-teman, mungkin ini sedikit pengingat dan memang sebenarnya ini keresahan saya ketika melihat banyak anak-anak muda khususnya yang menghabiskan banyak sekali waktu untuk scrolling. Saya membayangkan jika waktu itu dimanfaatkan untuk belajar hal-hal yang memberikan manfaat serius dari internet. Banyak sekali sources, sumber-sumber di luar di internet yang bisa kita buat belajar. Kita bisa belajar mungkin desain grafis, kita bisa mempelajari cara presentasi yang keren, kita bisa mempelajari public speaking, belajar untuk hal-hal apapun, skill yang teman-teman inginkan dan skill-skill yang bisa menghasilkan pendapatan ke depannya, bisa memberikan manfaat kepada teman-teman, bisa kepada keluarga. Sumber untuk memberikan ilmu pengetahuan itu banyak sekali di internet. Jadi kalaupun kita memutuskan untuk menghabiskan banyak waktu di internet, tapi habiskanlah waktu itu untuk belajar. Nah, dan setelah itu jangan terusan di internet, tapi yang paling penting adalah mempraktekkan apa yang kita pelajari di internet itu untuk kemudian kita membuat karya, untuk kemudian kita memanfaatkan waktu kita, mengisinya dengan kegiatan yang benar-benar real, yang menghasilkan karya. Jadi waktu muda teman-teman tidak habis, tidak sia-sia terbuang untuk hanya menonton video-video yang dibuat oleh orang lain. Oke, mungkin itu sedikit yang dapat saya bagikan kali ini, teman-teman. Jika teman-teman ingin berbagi tentang apa sih upaya-upaya yang sudah teman-teman lakukan untuk mengurangi waktu scrolling, mungkin teman-teman bisa share di kolom komentar dan juga untuk dapat membagikan video ini sehingga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman kita dan buat diri kita pribadi juga. Ini buat pengingat saya juga untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di HP juga. Oke teman-teman, itu sedikit yang dapat saya bagikan. Selalu optimis, selalu bersyukur. Sampai ketemu di video Mentor Mind ID berikutnya. Bye-bye.